wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlognya seripoku.com. Dan kali ini kita sudah berada di kediaman rumah Bapak Gubernur Sumsel terpilih 2018, Bapak Herman Deru. Yang kita ketahui hari ini akan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan Gubernur Sumsel 2018 di Istana Presiden Jakarta. Nah, seperti apa persiapan Bapak? Ikutin kita, yuk! Baiklah, kita sekarang sudah berada di depan kediaman Bapak rumah Bapak Herman Deru. Sekarang selamat Bapak. Oke, ya, sehat Pak. Jadi ini hari ini akan bertolak ke Jakarta Pak buat pelantikan besok. Kira-kira bagaimana Pak persiapannya sebelum berangkat ke Jakarta atau ada persiapan khusus Bapak? Ya, insya Allah nanti jam sore dan istri berangkat ke Jakarta. Seperti biasanya persiapan ya tentu barang-barang wajib ya yang disiapkan, pakaian dan sebagainya. Secara khusus persiapan sama dengan perjalanan sebelumnya, memang selalu cek and recheck ya, apa yang harus dibawa dan apa-apa yang menjadi tujuan di sana, apa yang akan dilakukan, rencana, insya Allah. Insya Pak ya. Ini yang berangkat semuanya diboyong ke sana Pak ya. Nah, cucu. Karena, kalau itu ya wajib ya. Kalau cucu itu wajib bagi saya. Karena saya dikaruniai cucu cowok semua. Sementara anak saya putri semua. Jadi saya memang selalu ingin dekat dengan mereka dalam suasana apapun. Jadi selalu bisa hadir kemanapun Bapak ikut ya? Ya, saya ajak mereka. Karena mereka menjadi teman berantem saya. Teman berantem nih. Nah, ini sebelum jauh ke sini Pak ya, sebelumnya ada kayak sejenis nazar gitu Pak sebelum ini terpilihnya jadi Gubernur Sumsel 2018 ini. Nazar sebelumnya. Nazar itu biasanya terucap ya, lafaz gitu. Itu berkaitan dengan janji diri seorang terhadap jika mendapatkan sesuatu. Saya ingin sedikit bergeser dari situ, bahwa setiap kepala daerah terpilih nantinya menjadi kepala daerah atau apapun, menjadi pemimpin apapun, itu dia harus membawa kebaikan gitu, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Iya, Pak. Ini kebetulan menjadi gubernur, itu harus ada manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan ini terhadap Herman Deru Mawardi yang telah mereka percaya memimpin daerah ini. Itu artinya tertuang dalam visi dan misi. Jadi kalau beda dengan nazar ya, kalau nazar itu kayak sejenis lapal, ungkapan pribadi terhadap sesuatu, jika tercapai dia akan memenuhinya. Nah, kalau itu ada di dalam hati saya saja gitu ya. Hanya Bapak yang tahu. Ya, ini gimana Pak langkah 100 hari kerja ke depannya ini? Ini juga ada beberapa rekan wartawan nanya itu. Ini adalah budaya yang berlaku mungkin 1 dekade belakangan. Setiap orang terpilih menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Mereka ingin ada kejutan apa dalam 100 hari. 100 hari. Saya justru mengajak. Ada bukan sekedar kejutan, tapi gerakan dan gebrakan setiap saat. Selama 5 tahun gitu. Nggak hanya 100 hari Pak ya? Kalau berarti selama 10 tahun. Jadi nggak harus ditarget 100 hari. Tapi tentu harus ada inovasi-inovasi yang berkelanjutan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau untuk 100 harinya ya.
Kemudian kalau harapan Pak, harapan atau imbauan untuk warga Sumsel gitu. Sumatera Selatan, Sumatera Selatan itu sudah teruji keguyubannya gitu ya. Meskipun banyak suku di sini, banyak bahasa di sini, banyak agama di sini, tapi kita selalu bersatu di dalam kepentingan daerah kita. Ajarkan saya setelah nanti dilantik saya menjadi gubernur dan Pak Wardi menjadi wakil gubernur, kawal kami gitu. Dan minta kawal kami dengan doa, kawal kami dengan teguran jika ada yang kurang berkenan di hati. Artinya itu kan sudah sering ngomong tenaga pikiran saya itu memang saya wakafkan gitu untuk masyarakat gitu. Jadi ini bukan hanya karena kewajiban dipercaya menjadi pemimpin, tapi memang naluri kita sebagai pemimpin itu harus membuat yang dipimpin itu nyaman. Gitu. Jadi nyamannya itu, untuk Pak, ya? nyaman itu tolong kawal kami, utamanya dengan doa agar tetap istiqomah. Gitu. Kalau misalkan jargon atau slogan gitu Pak untuk warga Palembang, ada Pak? Jargon Sumatera Selatan itu udah jelas, bersatu teguh. Udah jelas itu ya, nggak pernah berubah. Jangan pernah diubah-ubah, bersatu teguh. Wah, ini pendahulu kita dulu membuat jargon ini ternyata punya makna yang tinggi. Tapi kalau jargon Herman Deru Mawardi itu bersatu Sumsel maju. Ya, bersatu. Bahwa modal Sumsel kita maju. untuk maju itu tentu harus bersatu dulu. Kita jangan terpecah belah. Apalagi ini ada gelombang politik yang besar ya, ada pileg, ada pilpres. Jangan karena itu sehingga kita menjadi terkotak-kotak. Janganlah. Apapun itu kan hanya kita sebagai warga menjalankan hak-hak demokrasi kita. Iya. Memilih sesuatu dan tidak harus membuat kita menjadi terpecah belah. Iya. Tapi kalau program terdekat itu apa? Itu belum itu. Antara lain yakni perbaikan secara menyeluruh infrastruktur, khususnya jalan di Sumatera Selatan yang menjadi kewajiban provinsi. Dalam 1 tahun anggaran ini harus layak dilalui. Itu tanpa hambatan soalnya. Itu untuk jangka dekatnya Pak ya? Ya, dalam waktu dekat. Terus lagi SFC. Wah, ini Wih. SFC. Tuntutan masyarakat luar biasa. Kita nggak usah sibuk lah dengan kepemilikan saham sekian persen. Kita nggak usah sibuk di situ. Kita jangan menjadi beralih pikiran ke bisnisnya, tapi kita harus konsentrasi terhadap kepemilikannya. Kepemilikan ini secara moral, bukan secara fisik. Bahwa ini milik Sumatera Selatan, milik warga Sumatera Selatan. Dan ini harus selalu terjaga. Masyarakat Sumatera Selatan harus selalu bangga dengan SFC, dengan prestasi-prestasinya. Dan saya cenderung ingin mengajak, bila perlu kita kesampingkan orientasi profitnya terhadap materi, tapi kita lebih cenderung bagaimana ini menjadi orientasinya adalah menjaga kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dengan prestasi-prestasi tadi. Dengan SFC Pak ya? Itu yang terlain. Ya. Terus aset, ini luar biasa ini aset. Kita tahu Pemprov ini punya aset yang banyak, bergerak maupun tidak bergerak. Ini harus terdata dengan baik. Kenapa? Karena ketika saya dengan Pak Mawardi melangkahkan kaki, nanti setelah dilantik, kami tentu harus tahu berangkat dari mana modal kita secara fisik Sumatera Selatan ini. Maka kita harus tahu aset kita secara konkret ada di mana dan sedang dikelola siapa. Kita harus tahu itu. Tapi bukan mencari siapa salah siapa benar. Bukan ke situ arahnya, tapi untuk memulai langkah. SFC punya kita semua ya. SFC harus selalu menjadi kebanggaan. Jangan sibuk dengan kepemilikan. Tapi ini milik warga Sumatera Selatan.
Jangan sibuk dengan ini sahamnya sekian persen. Saham 100% secara moral milik masyarakat Sumatera Selatan. Oke, kita jaga. Ya. Terima kasih Bapak. Demikianlah vlognya sripoku.com. Tapi saya mau Bapak yang nutup vlog kita kali ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan share, Bapak ya. Demikian vlognya sripoku.com. Ya Pak. Jangan lupa like, komen, dan share. Ya, terima kasih. sripoku.com. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.